ke titik nol. Itulah Bandung, bandanya Indung. Lebih besar daripada Hitler, lebih besar daripada Nippon. Sejarah adalah history. Bapak-bapak ini adalah misteri. Tapi sebelumnya bapak-bapak, kita ini sekarang lagi menggunakan official clothing dari Lord Rangga Official, yaitu Persistent. Bisa dilihat? Bisa. Oke dong. Bisa lihat? Yes. Nah, coming soon di semua sosmed, ikutin terus Lord Rangga Official, oke? Udah ikannya, sekarang kita lanjut ke tahapan yang kemarin nih. Pembahasan kemarin, Lord Rangga. Iya. Bang Evi, Oh, belum puas. kemarin kan kita ngomongin Adolf Hitler. Ya, Kalau Adolf Hitler. Adolf Hitler. Kalau di sini dipanggil Mas Abdul. Mas Abdul, Ya. sohib akrabnya dari Lord Rangga ya. Ya. Kebetulan Lord Rangga ini mutan ya, awet muda gitu ya. Tahu lagi. Sekarang kita akan ngebahas Adolf Hitler di masa Perang Dunia Kedua. Nah, dari kacamata seorang Lord Rangga sebagai pemimpin tatanan dunia baru, seperti apa sih Perang Dunia Kedua itu di masa kepemimpinan Adolf Hitler? Adolf Hitler kan sudah saya sampaikan bahwa oh ya, ini kedatangan Bang Levi kita sambut sebagai pemilik Jakarta ya. Terima kasih. Yang punya PRJ. Namanya condet, parfum condet. Condet, contoh daerah elit. Wis, keren. Nanti kita habis ini ngomong-ngomong kita nikmati kerak telur. Sip. Kerak telur. Excuse me, tadi saya nanya ini kenapa kerak telur? Iya. Bisa aja nih kerak. Enggak. Jadi mungkin Dulu karena waktu krisis- Adolf krisis Hitler kerak ke telur. sini, ya permintaan pertama adalah kerak telur. Oh gitu? Iya. Dia bukan minta ini, sayur asam Jadi, gitu enggak? Kerak telur. Kerak telur, Aku kenapa tahu. filosofinya? Jadi dia adalah impian untuk menguasai dunia dari kecil. Dari kecil, dari kerak telur. Dari telur, ya kan, itu dia sebagai kan itu merupakan sebuah dunia itu Iya. dari kecil. Punya ambisi seperti itu ya, Lord. Ya, dia jadikan filosof bahwa suatu saat gua harus menguasai dunia. Itu kata Adolf dari kecil. Dari dulu. Lah, ternyata impian itu menjadi kenyataan. Dia seorang pemberani, ya. Dia seorang pemberani dengan impian yang luar biasa. Lah, pas dia kemudian masuk ke sebuah pasukan. Ke partai gitu. Pasukan Pasukan tentara ya. Dan memang dia paling berani. Dan untuk itu Adolf Hitler juga. Buat Lord Rangga, angkat topi. Apapun kelebihan dan kekurangannya setiap manusia Pasti memiliki kebaikan ya sesuatu di sana. di sana. Jadi dengan keberaniannya Lord Rangga Angkat angkat topi. topi. Itu berarti dari kacamata Lord Rangga anggap bahwa Adolf Hitler itu juga salah satu inspirasi dari Lord Rangga menguasai dunia ini. Iya. Dan saat itu terwujud ketika mendapatkan satu suntikan bantuan persenjataan di tahun dekade Perang Dunia Kedua, menuju Perang Dunia Kedua. Iya. Dia terpasok dengan kondisi ada satu negara yang Memasuk atas senjata, akhirnya dibiayain dalam artian ini menguasainya. Akhirnya apa? Seluruh Eropa dikuasai oleh Adolf Hitler. Seluruh Eropa. Kalau Lord Rangga bilang ada di bagian bumi bagian utara barat. Karena bagian bumi utara Bagian timur itu oleh Nippon. Kalau Iya. ini Maka itu lalu kemudian karena ini merupakan dihitung bahaya, membahayakan, lalu kemudian perintah dari kekuatan kekuasaan seluruh
tatanan bumi ini dibagi 4 akhirnya. Bagi 4. Lalu kemudian Bandung menyatakan, Nah, Bandung lagi nih. Bandung lagi nih. Bandung itu yang dimaksud adalah kekuatan daripada Son of Empire tadi. Nah, Son of Empire. Itu menganggap bahwa ini perlu diselesaikan persoalan atas bumi bagian sini dan bagian sini. Sebab dipandang kalau ini yang berkuasa di kelak nanti setelah Perang Dunia Kedua, ini akan menjadi sesuatu yang tidak menjadikan memenuhi harapan daripada cita-cita luhur daripada bangsa kita. Perdamaian dunia. Yang memiliki atas kekuatan ini. Siap. Nah, dari mana ceritanya? Lalu kemudian dari pasukan Amerika, kemudian British, kemudian Dutch, datanglah ke Bandung. Semuanya ke Bandung. Ke Bandung. Naik travel Cipaganti apa? Ya, Cipaganti nggak ada lah. Nggak ada zaman itu masih 48. Iya. Memang ini sih ya 48 ya belum ada. Belum ada. Pokoknya yang jelas menaikkan pesawat, pada saat sudah ada pesawat. Kemudian juga ada yang naik pakai kapal ya, kapal api, kopi. Kapal bukan kapal api, maksudnya kapal banyu, kapal perang, kapal banyu, kapal air, ya, kapal air. Iya. Lah saat itu dinyatakan perang. Kemudian dari tentara-tentara Eropa yang sudah kalah, pada proses perjalanannya Amerika, British maupun Dutch sebagai imperial force, pada saat itu dihidupkan kembali. Semuanya pokoknya tertuju ke Bandung. Iya, kalau tidak dihidupkan lagi ke Bandung nggak bisa. Tapi yang mengundang ke Bandung itu siapa loh? Dari semua Eropa itu mengundang ke Bandung? Sudah kesepakatan. Kalau ada masalah dunia, pasti harus berangkat ke Tanah Jawa, yaitu ke Bandung. Nah, termasuk. Pertemuannya di gedung mana maksudnya? Ya, peninggalan yang ada sekarang kayak gedung. Emangnya dulu namanya Gedung Sate itu kantor gubernur ya? Bukan dulu. Itu adalah peninggalan juga kekuatan. Perang Dunia Kedua ke sana, sebelumnya ada leluhur kita, empire kita, itu adalah gedung telekomunikasi pos. Ya, pertama kali di dunia. Ada di situ, di Bandung. Iya. Dan yang bangun itu tukang bangunan. Tukang bangunannya Belanda. Belanda bukan yang punya uang. Cuma pabrik gula juga Belanda itu bukan yang punya uangnya Belanda. Dia hanya membangunkan, semuanya adalah uang dari leluhur dan nenek moyang kita. Lah, lalu kemudian diputuskan dari ABDAPCOM, American British Dutch Commando, yang sudah kalah perang, dileburlah menjadi ABCD. ABCD itu tadi adalah American British Corps Diplomatic Bandung. Dalam proses ini lalu kemudian didatangkanlah ke sini, kita sepakati maklumat perang Dunia Kedua harus diakhiri. Akhirnya berperanglah di Pulau Jawa, yaitu ada di lautan. Perangnya di Laut Jawa. Itu dijadikan arena perang untuk menyelesaikan perang Dunia Kedua. Dengan ketentuan kalau kalah, kalau Bandung kalah berarti Hitler akan menguasai bagian selatan barat juga. Berarti bumi dibagi dua doang. Dua saja. Kalau yang kalah ini juga Jepang kalah, menang. Juga ini adalah menguasai bagian sini. Jadi kalau perang, jangan asal-asalan perang-perangan. Semuanya ada namanya jaminan atas perang. Jaminan atas perang itu ada. Ada maklumat, ada jaminan atas perang. Kemudian kalau kalah harus membayar mahar. Mahar lagi. Ya pampasan perang dong. Pertanyaannya sekarang adalah di mana pampasan perangnya Jepang? Di mana? Di mana pampasan perangnya? Jepang. Di mana Lord? Saya nggak tahu Lord. Nah, itulah yang kita bahas nanti. Lagi dicari. Bukan dicari ya, Lord tahu semuanya. Lo tahu? Ya. Tapi kalau perang itu ada asuransi nggak? Kayak prudensial gitu-gitu. Nah, itulah papasan perang maksudnya. Papasan perang. Kalau kamu perang nih, misalkan nih perang sama Lord nih. Iya, ayo deh. Tapi jangan berebutan wanita, beda lagi. Karena wanita bukan milik kamu. Wanita itu pasti milik saya. Bukan. Maksudnya kalau yang direbutkan bukan milik kamu. Jadi kalau perang kamu punya uang 1.000 atau tanah 1 hektar, saya punya tanah 1 hektar atau 1.000 tadi. Ini jadikan jaminan. Ayo perang, siapa yang menang? Oke. Kalau kamu kalah berarti ini punya kita. Itu aturan perang seperti itu. Lalu kemudian kalau kita perhatikan di sini, misalkan dengan kasus-kasus Papua ya sekarang.
atau main rebut aja. Nggak bisa begitulah. Hmm. Semua ada aturan main Aturan. dalam dunia perang. Siap. Ya. Ya. Jadi Adolf Hitler adalah kekalahannya ada di Laut Jawa. Laut Jawa. Laut. Dan dipastikan bahwa persoalan wafatnya ada di sini. Ya. Di Jawa ya. Makanya ada kemungkinan kita perlu gali apakah betul dari makam yang ada di sana di Bogor itu adalah Adolf Hitler atau memang betul ceritanya yang kemarin diceritakan Bang Levi ada di Amerika. Ya. Ada di Jerman. Jerman. Ya, ya. Saya kira ini ada nanti lengkap lah kalau di Ya, Di ya. Google. kan ada apa Bang Levi. Jangan di Google. Di pembahasan kita nih ngomong soal konspirasinya. Karena ini teori dari Lord Rangga itu sangat menarik kali ya, menarik mukanya Lord Rangga juga. Oke, oleh karena itu kita bahas dari sisi dari Bang Levi nih. Iya. Bang Levi Ya, sedap. sekaligus yang punya condet, silakan ada apa sanggahan-sanggahan Iya. atau memberi penambahan. Sebetulnya tidak perlu juga untuk sanggahan. Tujuan kita kan untuk memperkaya nih. Apa yang Lord sampaikan ini kan tentu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan berpikirnya orang-orang. Baik. Dari sisi berbeda manapun juga kita bisa menyampaikan hal itu. Seperti itu. Iya, jadi memang kalau kita melihat menarik bahwa dia adalah tokoh sentral daripada terjadinya Perang Dunia Kedua ya di Eropa. Dia atas persetujuan parlemen Republik Weimar, dia jadi kanselir tahun 33. Kemudian dia bubarkan pemerintahan, kabinet, kemudian dia bubarkan negara, dia mengangkat dirinya menjadi seorang Führer atau diktator sebagai penguasa kerajaan ketiga, the Third Reich. Nah, dari situ dia memikirkan bagaimana ekonomi Jerman bangkit, bagaimana mendayagunakan seluruh sumber alam Jerman, menguatkan industri militer Jerman, sehingga sampai pada keinginan bangsa Jerman adalah bangsa yang secara ras itu menguasai daerah Eropa Tengah. Bangsa yang besar, bangsa yang unggul. Dia meyakini bahwa bangsa Jerman itu bagian daripada ras Arya yang berasal dari Asia Tengah, yang juga bercampur dengan bangsa Germanium, sehingga dia mempunyai satu program besar pada masa lalu, yaitu namanya program Lebensraum. Program apa itu? Lebensraum itu artinya meluas ke timur. Oh, jadi dia meluas jaringan kekuasaan. Artinya bangsa Jerman tidak bisa hidup di daerah yang sempit. Dia harus meluaskan wilayahnya ke wilayah timur. Saat itu yang pertama kali mereka kuasai itu adalah satu daerah di Republik Czech yang namanya Sudetenland. Itu mayoritas keturunan Jerman. Mereka harus ambil. Oh, seperti itu. Jadi wilayah-wilayah yang masih banyak keturunan Jermannya mereka ambil alih. Yang paling penting mereka memikirkan bagaimana Prusia Timur mereka kuasai. Prusia Timur itu dengan kata lain adalah Polandia. Maka Jerman di bawah Adolf Hitler itu memerintahkan untuk menaklukkan Polandia pertama kali. Yang menarik ada hal yang hari ini mungkin kita semua tahu atau tidak tahu, bahwa yang menciptakan jalan bebas hambatan pertama kali, ya pengertian bebas hambatan ya. Kalau tol kan sekarang pengertiannya adalah bayar. Ya kan? Tetapi yang diciptakan yang namanya jalan bebas hambatan, jadi terus itu adalah ide daripada Adolf Hitler. Dia untuk mendukung, dia punya program perang. Program perangnya Adolf Hitler dalam hal ini Jerman Nazi adalah Blitzkrieg. Blitzkrieg itu perang kilat. Untuk mensukseskan perang kilat, maka dari Jerman yang berada di Eropa Tengah, dia membuat semua fasilitas jalan bebas hambatan ke semua negara di sekelilingnya. Tapi itu bukan jadi bumerang juga ya buat negara-negara musuh juga mempermudah nyerang dia dong justrunya. Saat itu kekuatan mereka di atas angin. Jadi mereka tidak memperhitungkan bahwa musuh bisa menyerang balik. Tapi kenyataannya adalah 1 September tahun 39 dengan mudahnya armada perang Jerman masuk ke Polandia. Dan itu melalui udah jalan bagus, bebas hambatan. Mencontohkan itu sudah mencontohkan bahwa jalan digunakan bebas pulsa. Iya. Kalau ada satu negara bahwa maksudnya pulsa bebas hambatan, kan nggak bayar. Nggak bayar. Kalau negara masih ada, ya punten inilah menurut Tangga ini mah. Jalan kita jalan terus masih bayar, berarti ekonominya belum merdeka. Iya, itu aja. Jadi negara itu belum merdeka. Dalam artian sisi ekonominya. Karena persoalannya jalan itu harus digunakan gratis gitu ya. Ya harus gratis. Untuk membangun perekonomian kan. Masa negara nggak bisa bangun jalan tol sih?
Bisa. Anggarannya masa nggak ada? Iya. Ya kalau lari sedikit ke situ ya Iya. begini, negara mungkin tidak melulu punya uang besar, tapi ada skala prioritas. Tetapi membangun jalan-jalan bebas hambatan, oke, mungkin kerjasama dengan pihak-pihak lain, swasta, bangun sebuah jalan. Mungkin dia dapat kontrak 30 tahun supaya modalnya kembali dan dapat untung. Nah, Ya Setelah pertanyaannya itu, kalau swasta, seharusnya dibebaskan. Iya. tapi kalau swasta Ya ini, bentar. Kita melebar nih. bukan. Ini juga penting ya bahwa Adolf Yes, ya. Hitler bisa jadikan Bapak Jalan Tol Indonesia. bukan. Diambil contoh memberikan spirit kita bahwa dari sebuah kemerdekaan, dari sebuah kemajuan negara, ternyata jalan juga diprioritaskan bebas hambatan atau disebut tol. Nah, kalau bicara tentang kredit misalkan tadi. Wah. Nah, bagaimana dengan jalan tol Bogor dan Jakarta? Udah berapa puluh tahun pasti udah kembali dong. Jagorawi. Sudah impas. Iya. Sudah kalau main Iya, itu tapi udah kenapa menang tetap banyak. harus bayar dan sebagainya? Ini ya, itulah. Iya. Terserah juga kan Iya. yang mengelola bukan kita. Iya. Ya. Tapi maksud saya menurut Lord. Lord dan Hitler tadi tidak sesuai. Ya. Kita lanjutkan. Jalan tol itu kan emang tujuannya waktu Hitler tuh beda dengan sekarang. Kalau sekarang tuh mungkin ya emang buat faktor ekonomi. Dulu kan emang Ya buat untuk ekonomi dong. menguasai perang. Ya, artinya tidak ada jalan lain di dalam merampas daerah-daerah di timur untuk mendukung program Lebensraum, yaitu perluasan bangsa Jerman ke wilayah timur Iya. dan menguasai sumber-sumber daya alam yang sangat kaya. Caranya nggak ada lain kecuali perang. Nah, untuk mendukung perang dengan cepat tanpa mengeluarkan energi yang besar dengan ongkos perang yang sangat tinggi, maka mereka membuat jalan-jalan bebas hambatan. Tapi apakah negara saat itu Polandia kan musuh yang akan diserangnya itu tidak curiga gitu dengan pembangunan jalan ini? Apa emang ada kamuflase tersendiri dari pihak Jerman bahwa ini kita bantu bikin jalan? Padahal Oh, kan jalannya di dalam wilayah Jerman. Jerman. Oh, Sampai berhenti di perbatasan Polandia. Polandia melihat bahwa Jerman mau bikin jalan. Sampai tapi tidak perbatasan. tahu Tidak tahu bahwa itu menjadi gerak cepat pasukan Jerman masuk ke dalam gitu. Polandia. Jadi kekuasaan perang pun akan mengambil satu sisi kedaulatan. Kalau udah kedaulatan di sana ada hukum, ada ekonomi. Iya, Nah, kalau sekarang jalan diberikan kebebasan murah-murahnya ya kenapa tidak? iya. Untuk kemerdekaan bagi rakyat bebas kemiskinan. Iya. Ya, mencapai kesejahteraan. Tapi Lord, gini, pertanyaan saya kan itu pembangunan jalan dari Jerman ke Polandia itu ya. Kalau di Indonesia kan banyak Pak Ogah. Di sana ada Pak Ogahnya nggak sih? Maksudnya yang 2000-an gitu yang Nggak ada. ya. Ada juga pernah sih dijumpai, cuman mirip. Iya. Iya, iya. Mirip. Mirip saya. Manusia Silver juga nggak ada kan? di sana? Apa dari Jerman datang ke Oh, sini. iya. Kita lanjutkan lagi nih. Bahwa setelah merebut ke daerah kekuasaan Polandia, Iya. apa lagi yang dilaksanakan Hitler itu untuk menguasai dunia? Gitu? Secara kemampuan militer, Jerman sangat mampu menguasai Polandia. Tetapi sebelumnya, Jerman membangun persekutuan dengan Slovakia dan Slovenia. Uni Soviet Uni pada Soviet. masa itu. Ada satu perjanjian fakta militer bersama antara Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri Jerman Ribbentrop dengan Menteri Luar Negerinya Uni Soviet. Oh, bentar. Itu Maaf, iya. ada panggilan online online. dan ini sangat berbahaya sekali. Oh, ternyata Bang Levi adalah open booking online. Dia dijualan juga sebenarnya. Jadi kenapa tadi ceritanya Jerman akhirnya pun semua diselesaikan di sini. Nippon semua di sini. Bahwa sebuah sistem negaraan dari dulu sudah ada. Jadi tidak semau gua orang bangun negara. Atau semau gua orang membangun pemerintahan. Baik. Namun pada titik Koma. di tahun 1945 tetap setelah dibomnya Hiroshima Nagasaki itu merupakan bagian kekuasaan bahwa negara dunia II diriset, dinolkan. Kenapa? Dia orang Pertamina kah? Mulai dari nol lagi? Bukan dinolkannya itu artinya kekuasaannya. Oh. Jadi negara-negara sisahkan kembali. Oke. Dianggap hilang semuanya dan kembali semua ke Titik Ibu, Oke, di titik Ibu. nol. Itulah Bandung, bandanya Indung. Ke Ibu, kembali ke Ibu. Tetap aja Bandung itu menjadi satu patokan. Patokannya. Bahwa negara itu. Siap. Cuman bukan Bandung sekarang, bukan itu maksudnya. Bukan ya. Tapi adalah kedaulatan pada posisi tadi titik nol. Lebih kepada filosofinya Filosofi titik seperti nol, itu. Bandung.
Titik nol Banda itu ada Indo di Bandung. kembali kepada ibunya. Iya, Iya, iya. Ya, kembali kepada tanah Atlantis tadi, Atlantik. Ya, Dilantik. Atlantik dilantik. Bisa. Siap. Jadi Iya, kita kembali lagi ke Bang Levi tadi kan laut tangga udah jauh Iya. gitu ya. Dia udah putar Lebih kepada main di berbicara di wilayah-wilayah filosofis sebetulnya. filosofis ya. Dan ini beruntung bagi yang mendengarkan banyak hal-hal yang Iya, bisa bagi yang diterima. mendengarkan itu beruntung, bagi saya itu musibah. Ya ini anak muda. Ya, tapi memang EQ-nya juga perlu digenjot sih. Iya. Saya makan salmon terus loh. Kalau tetangga kan mungkin seusia saya makannya cuman nasi garam doang kan. Bukan daging menjangan tiap hari. Pepes oncom. Mau pepes kerikil. Lalu gimana Bang Levi lanjutkan tadi bahwa Jadi akhirnya mereka sepakat membagi Polandia. Polandia bagian timur dikuasai oleh Uni Soviet. Soviet, Polandia secara hampir sebagian besar dikuasai oleh Jerman. Jerman. Seperti itu. Dan ini membuat gerah sekutu-sekutunya Polandia. Sekutu Polandia itu Inggris, Prancis. Prancis, Kanada. Nah, dari situ saya mau bilang bahwa ada 3 hal besar yang belum pernah dilakukan sampai hari ini. Apa saja? Pertama adalah penyelamatan besar-besaran. Hanya terjadi sepanjang sejarah umat manusia di Perang Dunia Kedua. Namanya penyelamatan Dunkirk. Ketika pasukan Prancis, Inggris turun semua di Eropa untuk mendukung Polandia dan mencegah Jerman meluaskan invasinya kepada Belgia, Belanda. Itu sebagian besar pasukan Inggris, Prancis, Belgia, Belanda, Kanada itu terjebak di dalam satu ruang yang sepenuhnya dikuasai oleh Jerman. Nah ini kayaknya ada filmnya nih, Bib. Ya, ada filmnya. Judulnya Dunkirk. Dunkirk ya bacanya. Ya, Oh, iya. itu kejadiannya itu sekitar bulan Mei, 26 Mei tahun 40. Oh iya. Nah, mereka melakukan satu operasi penyelamatan besar-besaran yang belum pernah ada dalam sejarah manusia. Melibatkan ribuan kapal. Ya. Memindahkan lebih dari 400.000 orang saat itu menyeberangi Selat Dover antara Prancis dan Dunkirk masuk ke Inggris. Iya. Gitu. Dan itu kekalahan. Kekalahan dari Nazi. Bukan, itu kekalahan daripada pihak Inggris. Seperti Kalau itu. Nazi tadi kan sudah bilang, Hitler, Nippon kalahnya di Laut Jawa di sini. Oh iya. Cuman bukan perang Republik Indonesia, bukan. Itu perang dunia. Perang dunia. Cuman Tapi lokasi kejadiannya. Iya. Bukan hanya lokasi kejadiannya memang ditentukan dalam satu perang. Oh, di dalam perang itu. Lokasinya gitu ya. Iya, ditetapkan. ditetapkan. Bro, janjiannya di laut. Ditetapkan oleh di atasnya. Oh. Ya, kita tadi janjian bisa di- seperti iya. itu dilakukan di Pulau Jawa. Oke, siap. Nah, tadi kan dari Bang Levi sendiri baru satu tuh yang dilakukan. Yang keduanya apa tuh? Yang kedua itu terbesar juga pendaratan Normandia. Normandia. Itu disebut Overlord Operation. Jadi operasi Overlord. Ini satu hal yang paling besar yang pernah terjadi ketika sekutu dalam hal ini Prancis, Inggris, Belanda, Amerika, bahkan Amerika saat itu terlibat. Ikut. Ya, menurunkan satu pasukan dalam jumlah besar dan mendarat di pantai Normandia. Normandia Wilayah Jerman. wilayah Prancis, Oh, Prancis. tetapi di bawah occupied penjajahan Jerman. Oh, masih banyak tentara. Hampir 1,5 juta tentara diterjunkan di situ. Perang Seperti besar itu. banget itu ya. Dan ini berhasil memukul mundur Jerman keluar dari Prancis. Waduh, gila banyak banget. Dan itu pendaratan, maksudnya ini bicara tentang kekuatan laut Oke. sekutu. Itu yang kedua, dan itu terbesar di dunia. Yang ketiga adalah Market Garden Operation. Ini masuknya penerjunan, jadi keterlibatan angkatan udara sekutu, penerjunan payung besar-besaran di behind the enemy lines, di garis belakang musuh. Saat itu Jerman masih mulai keluar dari Belgia, tapi masih menduduki sepenuhnya Belanda. Jadi dataran Belanda yang rendah itu pasukan payung dari sekutu mendarat, dan sebesar-besarnya pasukan yang pernah didaratkan. Tapi nggak ditembakin ke atas gitu? Pasti tembakin kan? Mereka turunnya di rawa-rawa Belanda. Oh, jadi nggak ada Mayoritas kawalan. seperti itu. Namun gagal. Oh, masih di Operasi gagal. Jadi tiga-tiganya adalah sebuah operasi besar yang pernah dicatat dalam sejarah umat manusia, tetapi bagi sekutu keberhasilannya hanya pada saat Overlord Operation, yaitu pendaratan di Normandia.
dia bilang Yang pertama penyelamatan mereka kalah total. Dunkirk. Yang ketiga juga mereka kalah. Itu yang bisa dicatat bahwa pernah ada pendaratan yang sangat besar yang dilakukan oleh umat manusia. Terbesar Seperti di itu. dunia. Terbesar di dunia hingga Besar. hari ini. Dan itu disebut sekutu. Sekutu. Sekutu itu kalau sebutan sekarang adalah sekutu tadi adalah gabungan, tentara gabungan. Yang sesungguhnya sekutu itu imperial force. Oh, bukan Bukan gabungan dari negara-negara. ya gabungan negara-negara. Kalau sekarang adalah gabungan yang di bawah UN. UN. Itu sekutu. Jadi gabungan. Itu juga di bawah UN maksudnya. Iya dong, imperial force namanya itu. Sekutu itu imperial force. Kalau sekutu kan bahasa kita di sini. Iya, tapi Karena dulu waktu zaman cerita bangsa kita dianggap perang, jadi melawan dengan itu. Padahal sesungguhnya adalah sekutu termasuk adalah imperial force yang ditugaskan untuk perdamaian dunia. Kalau sekarang Tapi pun namanya sama. Tapi kalau dulu juga Cuman dulu namanya itu Pak sekutu. sekutu itu kan sebutan kita di sini. Iya, Tapi sesungguhnya adalah itulah gabungan gabungan. daripada imperial force yang dituju kepada UN. Itulah ada makanya ada pertahanan NATO, ya ada pasukan NATO, ada Pentagon, dan itu ditata tetap dengan proses itu sebenarnya. Siap. Kenapa dia bisa hidup lagi negaranya sudah kalah? Ya tadi karena disahkan dulu di Bandung. Iya. Kalian mati sudah nih dianggap tidak ada negara kalah itu sama Hitler. Mulai dari nol lagi. Hidupkan lagi, kamu hidupkan lagi makanya dari Abdakom menjadi Nasi ABCD. ABCD. Ya. Oke. Jadi tetap masih ada dan ABCD itu adalah sekarang ada muncul. Iya. Siapa? Itulah tadi ada. Tapi omongan dari Wakanda ini benar. ABCD itu sekarang ada juga kan yang dari TK-TK saya juga diajarin tuh ABCD. Ya, Iya, Amerika, iya. British, Itu calistung. Ya. Baca, tulis, hitung. Iya. Iya. British Corps Diplomatic Bandung. Ya, dilanjutin. Boleh lanjut mungkin Bib dari Perang Dunia Kedua itu kan Jerman berarti masih menguasai Bib ya. Bib, aduh Bib. Lupa saya kira Justin Bieber. Bang Ebi, saya kiranya Udah kayak penyanyi ya. Iya. Jadi gimana Bang Levi? Bahwa tadi kan masih dikuasai Jerman yang berhasil cuman satu tuh dari serangan besar itu. Iya. Selanjutnya gimana tuh? Ya, tapi sebetulnya pukulan sekutu ketika pendaratan di Eindhoven, Arnhem, Nijmegen itu semua ingin memukul garis belakang pertahanan Jerman. Walaupun itu tidak berhasil, namun gerak maju daripada pendaratan Normandia itu pada puncaknya yaitu berhasil sampai bulan Mei mereka sampai di Berlin. Berlin bisa menguasai Berlin. Sekutu tidak juga menguasai sepenuhnya karena dari sebelah timur Uni Soviet juga menguasai. Nah, tadi menariknya adalah ketika Uni Soviet dengan Jerman membuat satu fakta militer bersama, namun setelah menguasai Polandia, Jerman mengingkari janjinya dan menyerang Uni Soviet menghancurkan fakta perjanjian bersama mereka dan balik menyerang Uni Soviet. Ini satu hal yang secara militer strategi Jerman salah. Jadi blunder maksudnya. Ya, ketika dia sudah dan sedang menghadapi front barat, menghadapi negara-negara Eropa Barat, dia terlalu berani dan terlalu percaya diri untuk membuka front menghadapi Uni Soviet di timur yang sangat besar. Mungkin dia butuh effort yang sangat besar. Dan dia lupa bahwa ketika Napoleon menjadi diktator juga di Eropa, seperti Adolf Hitler pada masanya, Napoleon telah menguasai seluruh Eropa, tetapi dia berani menyerang front timur, yaitu menyerang Rusia. Saat itu Rusia dan mengalami kekalahan total dari si Napoleon itu. Dan Napoleon dan Adolf Hitler pun mengalami kekalahan. Dan kekalahan itu masih membekas pada hari ini. Apa bekasnya? Apa ada? Ya setelah Perang Dunia Kedua. Korengnya kah atau? Ya. Walaupun kita memasuki dunia tiga sekarang nih, ya tahun segini, tapi membekas dari Perang Dunia Kedua bahwa sampai hari ini ternyata, ya kekuatan dunia nih, baik kekuatan apapun dalam yang ada terjadi, ternyata negara-negara di luar kita di sini yang berkuasa tetap yang menjalankan dua tadi, yaitu British dan Belanda. Siapa itu Belanda? Itulah dengan tangan Amerika. Siapa itu British? Siapa itu Uni Soviet? Tadi British katanya. Ya tadi British tadi udah kan. Siapa itu China? Ya tetap aja Inggris. Baik. Makanya
Kamu tandanya bisa lihat nih, peta-peta sekarang yang kita bisa lihat. Di bawah tuh ada. Bagaimana ada Papua Barat, Ada Papua. ya Papua Irian Jaya dulu Iya, namanya. iya. Terus ada Papua Nugini. Mm-mm. Di garis lurus tuh kenapa? Kenapa tuh? Kalau Barat berarti jatahnya Belanda Oh, kok yang dilaksanakan oleh Amerika. Kalau Timur berarti Jatahnya Inggris. jatahnya Inggris, itu di Papua. Nah, pertanyaan lagi nih, ini biar tambah inilah nih anak muda nih. Kenapa ada Korea Selatan, ada Korea Utara? Kenapa nggak ada Korea Barat? Artinya itu tadi bagi-bagi tadi. Bagi-bagi. Peperangan itu tetap membekas sesuatu. Oh. Kenapa Korea di garis lurus? Wis. Korea Utara jatahnya siapa? Pyongyang. Inggris dong yang melaksanakan Perang. Rusia. Oh. Pasti seperti itu. Rusia dibantu China di sana. Iya. Oke. Iya, baik. Kalau selatan pasti Amerika. Amerika. Jatahnya Belanda. Belanda. Jadi itu aja tuh, bumi itu seperti itu keadaannya. Jatah-jatah. Maka buat kita ini generasi muda, sadarlah dengan keadaan situasi. Kenapa kita ini terus ngomel sampai berbusa-busa begini? Tujuannya menggali atas sejarah, bukan kita mau berdebat atau mau mencari sisi kesalahan dan bagaimana, atau mau cari terkenal juga tidak. Lo sudah terkenal kan? Iya. Tapi sesungguhnya adalah membangkitkan kekuatan nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia yang lahir dari bangsa yang besar. Ya, itu mengaitkan bahwa diri kita ini harus mau mengikat diri, menyumbangkan segala jiwa raganya untuk bangsa ini lebih besar daripada Hitler, lebih besar daripada Nippon, lebih besar daripada Amerika, lebih besar dari Belanda, daripada Inggris. Begitu maksudnya. Kenapa tidur terus? Iya. Semangat. Iya. Kopi saya nih. Oke. Sabar. Ini muncul tadi. Ya muncul juga nggak apa-apa. Bisa ini kena asam amino ini langsung. Enggak begitu. Ya, mungkin ada tambahan dari akhir Perang Dunia Kedua itu sebenarnya. Ya, kita melihat bahwa industri Jerman bertumbuh, militer juga mereka maju pesat dengan penemuan-penemuan barunya. Ekonomi mereka juga bangkit. Semua ini karena akumulasi yang mereka inginkan adalah perang. Perang ini memang membawa kehancuran, tetapi bagi segelintir orang yang memegang uang, perang juga sebuah proyek yang sangat besar. Wah, jadi keuntungan juga. Ya, pasti. Seperti itu. Ya, sekarang pertanyaannya kapan Perang Dunia Kedua berakhir? Ini saya mau nanya kebetulan. Kenapa lo? Nih, saya buka buka-bukaan. Ya. Perang Dunia terakhir diselesaikan di Bandung. Di Laut Jawa. Proses perangarannya, tepat perundingan ketetapan pengesahannya di Bandung. Pada tanggal berapa? 24 Oktober 1945. Itu adalah batas bahwa Perang Dunia berakhir dan dimulai atas kemerdekaan dan pembentukan negara-negara baru. Ya. Siapa pertama kali yang disahkan? Apanya? Pada saat Perang Dunia Kedua. Siapa yang pertama kali disahkan? Itulah Vatikan yang akhirnya membentuk negara-negara kembali. Oh, jadi mendamaikan Vatikan? Bukan mendamaikan, disahkan pertama kali. Oh, ya, Vatikan. Walaupun bangsa kita tadi sudah memerdekakan tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi pengesahan dunia yang dinyatakan pengesahan dunia itu setelah disahkan tanggal 24 Oktober 1945. Itu di Bandung. Di Bandung. Siap. Kalau ceritanya itu Perang Dunia Kedua itu masih pada ngeyel nih, cerita negara-negara baru itu dari dulu ada, ya ada aturannya lah, semua ada perjanjiannya. Iya. Tetap ada. Iya. Seperti sekarang ini, kenapa munculnya dengan dunia tiga? Kita lagi menghadapi dunia tiga sekarang. Kita lagi menghadapi dunia tiga. Ya antar negara-negara, antar manusia semuanya. Makanya kita lagi berhadapan dengan perang sistem tadi. Di mana ada perang, ada COVID lah, ada apalagi lah. Ya, yang penting senjata jangan diledakkan. Oh, jadi sekarang bukan perang senjata lagi ya? Nggak boleh. Ideologi ya? Oh, nggak boleh. Nggak boleh perang senjata ataupun apapun. Makanya yang pada punya pistol atau punya apalah, udahlah, tolonglah. Kalian itu harus menggunakan
kepada sesuatu, tapi jangan membunuh. Karena itu artinya sudah melewati batas dari kekuasaan Allah. Maka senjata bagi Lotrangga, usul seluruh dunia, tarik kembali. Tarik lagi ya. Tarik Tidak lagi. ada perdagangan senjata ya. Nggak ada cerita Tapi itu. kalau senjata pistol air boleh. Tapi Ya, pistol air boleh kan, Iya. pistol air kamu, Iya. ya kan? Iya. Oke, Iya. saya kira cukup banyak lah ya. Udahlah, cukup banyak lah. Nanti takut ini Iya. bebelan. Terakhir, apa Apa yang kesimpulan dari ini? Iya, kesimpulannya begini, kalau dari sudut pandang Bang Levi ya, Perang Dunia merubah banyak hal, merubah perbatasan, merubah sifat bangsa dan lain-lain. Tetapi yang terjadi pada Perang Dunia Pertama dan Kedua itu adalah menghancurkan nilai-nilai lama, menghilangkan kekuatan-kekuatan tradisional, dan melahirkan kekuatan-kekuatan baru yang kita lihat tadi bahwa jejaknya adalah sekarang. Lahirnya PBB, lahirnya pemilik hak veto. Yes. Jauh sebelum perang berakhir dengan adanya konferensi Yalta, Amerika, Uni Soviet, Prancis, dan Inggris telah menyatakan diri sebagai pemenang. Mereka akan mendirikan satu organisasi dan seterusnya dan seterusnya. Sekali lagi bahwa siapapun yang mempelajari sejarah bisa melihat bahwa sejarah pertama selalu berulang. Yang kedua, ada hal-hal baik yang terjadi di dalam sejarah yang bisa kita contoh. Namun juga ada hal-hal buruk. Semangat untuk menguasai negara lain, semangat untuk menghancurkan bangsa lain, semangat untuk menghancurkan kemanusiaan, itu tetap tidaklah baik. Walaupun dibungkus dengan cara-cara yang paling humanis sekalipun. Seperti itu. Nah, sebetulnya kalau kita mau jujur bahwa penghancuran Eropa itu bukan semata-mata beradunya kekuatan ideologi antara kekuatan Nazi adalah kekuatan nasionalis sosialis, dia berdiri sendiri. Ada juga kekuatan kapitalis liberal seperti Inggris. Ada juga kekuatan sosialis di zaman Jenderal Pétain Prancis. Ada kekuatan komunis di zaman Uni Soviet pada masa itu. Ini bukan melulu soal benturan ideologi. Menurut saya lebih kepada ini kesepakatan semua ideologi untuk menciptakan nilai-nilai baru di tengah masyarakat Eropa dan menghancurkan dan mengubur nilai-nilai tradisional Eropa. Perang Dunia Kedua menghasilkan yang dimaksud tadi Bang Levi adalah adanya UN, PBB. PBB lahir dari situ. PBB dulu disepakati sebagai pembentukan pemerintahan sementara 75 tahun. Tapi dibentuk oleh Amerika Serikat deh. Kok dibentuk Amerika Serikat, siapa orangnya? Orang pasukannya udah kalah perang sama Nazi kok. Ya dari sinilah. Makanya dulu kita punya hak veto. Pertanyaannya sekarang, kenapa sekarang tidak memiliki hak veto? Sejak kapan kita ini tidak memiliki hak veto? 2000. Nah, Nah, itu setelah Asia Afrika. Nanti kita bahas lagi. Menyisakan pertanyaan, Misteri. menyisakan tanda tanya. apa itu Indonesia dicabut? Ya, seperti itu. Dan mungkin juga banyak hal-hal yang masih kita bisa angkat Dari Adolf Hitler ini ya. dari Adolf Hitler maupun sejarah Perang Dunia Kedua dan efek-efek yang timbul di kemudian. Dan apapun keadaannya, Adolf Hitler meninggalkan satu semangat buat kita memperbaiki bangsa. Nah, ini menjadi Dari seru. sistem Kali ini saya dan berseberangan. Ya. Tadi beliau, Lord Rangga bilang, beliau memberikan inspirasi, pengaruh baik, semangat. dan seorang pahlawan bagi Lord. Semangat. Kalau bagi Ana, tidak. Dia sebagai seorang yang penjahat. Iya. Nah, ketika kita berbeda pandangan seperti ini, jadi seru nih. Iya, apa-apa. Oke, nanti lanjut lagi di episode selanjutnya bahwa kita akan mengadu argumentasi masalah Adolf Hitler ya. Kalau versi Lord Rangga dia pahlawan, kalau versi dari Bang Levi adalah dia penjahat perang. Oke. Terima kasih telah menyaksikan Menjarah. Sejarah adalah history. Dua bapak-bapak ini adalah misteri. Terima kasih. Top, oke. Terima Thank kasih. you. Thank you. Lord, terima kasih. Thank you. Terima kasih. Iya. Hatur nuhun. Lama di Eropa. Iya. So bule.